Waktunya ngobrol beda. Bincang bareng Dr. Darmawan, membahas isu terkini dengan lebih dalam. Oke, Sobat Beda, di episode kali ini kita akan bahas tentang mood swing. Ya, mood swing itu tidak selalu harus bipolar ya. Dan tentunya nggak boleh kita men-self-diagnosis tentang gangguan bipolar ini atau masalah mood swing ini ya. Jadi kalau kita lihat di media massa, di artikel kesehatan, saya rasa Sobat Beda juga udah pada tahu ya bahwa bipolar ini kurang lebih apa, bahkan berita-berita ada artis juga yang dirinya bipolar ya. Namun sayangnya masih banyak juga orang-orang yang suka self-diagnosis, kemudian mulai melabel-label dirinya itu dia kalau ada mood swing dia selalu bipolar. Nah sebetulnya perbincangan saya kali ini dengan Miss Christina itu adalah bahwa mood swing itu tidak harus selalu bipolar. Tentunya bipolarnya ini banyak yang bagian dari psikiater yang nanganin, karena bipolar adalah kondisi medik di mana otaknya ini tidak bisa membuat moodnya itu stabil. Kadang dia moodnya itu naik jadi senang berlebihan, kadang dia moodnya turun menjadi depresi. Dan bipolar sendiri ada banyak tipenya. Bisa bipolar 1 yang lebih banyak manianya, kalau bipolar 2 itu hipomania aja, dan depresinya yang lebih dalam. Kemudian juga nanti ada yang berhubungan dengan siklotimia misalnya ya. Jadi dia sedikit aja tuh naik turunnya tapi terus ya. Lalu juga mesti ada episode. Episode itu misalnya selama 2 minggu atau lebih dia depresi, nanti dia ke episode normal, nanti dia ke episode mania ya. Nah, jadi bipolar ini betul-betul organik ya. Biasanya psikolog akan membantu kami dalam hal pendekatan support psikososialnya, mengenali gejala-gejalanya dalam psikoterapi ya. Tetapi pengobatan medisnya oleh psikiater. Karena beda antara psikiater dengan psikolog adalah bahwa psikiater ini adalah medical doctor, jadi menjadi dokter dulu yang mendalami spesialisasi di bidang fungsi otak yang berhubungan dengan apa yang disebut dengan fungsi mental, yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, di sini ada juga pertanyaan-pertanyaan dari audiens nih yang masuk ya di kolom. Kita bahas satu-satu ya. Jadi katanya bipolar itu menular nggak sih katanya. Nah bipolar itu sih sebetulnya ya tidak menular, karena bipolar ini kan memang penyakit medis di mana fungsi otak terganggu. Dan dia bukan sebuah penyakit neurodevelopmental di mana dari awal dia sudah muncul. Tetapi bisa aja munculnya pada saat mendekati masa remaja, yaitu bipolar pada masa kanak, kemudian juga pada saat dewasa muda, nah dia bisa muncul bipolarnya. Bahkan yang agak late pun juga ada, jadi setelah usia 45. Nah di sini pada anak-anak kita juga kadang mesti bedakan apakah ini bipolar atau ini ADHD. Ya, kalau pada masa dewasa mungkin akan lebih terlihat ya fenomenanya. Nah mungkin kalau sedikit saya mau tanya Mbak Tina, kira-kira kalau dari sisi psikologi tuh kalau dapat pasien yang bipolar tuh gimana, Tin? Oke. Kalau misalnya pada pasien bipolar itu yang paling mencolok adalah biasanya tuh depresinya dulu ya. Depresi yang sangat dominan, kemudian kok di celah-celah fase depresi itu tuh ada fase-fase di mana mereka fase manik senang sekali. Kalau senang dia nggak datang. Kalau fase manik senang dia nggak datang gitu. Jadi dokter udah paham nih, berarti pasien-pasien bipolar tuh kalau visitnya tuh kalau obat habis dong ya dok ya. Kalau depresi dia baru ini. Kalau depresi dia datang ya. Jadi tampak fase yang mencolok sekali antara si depresi sama si manik itu gitu ya, terlalu jomplang. Nah, ketika pada saat depresi mereka datang dalam kondisi drop, nah kalau kita cuma lihat dia satu sisi, otomatis kita akan melihat itu, oh ini depresi nih. Nah, tapi kalau dia ada sesi lanjutan, nah perlahan-lahan kita punya observasi lebih baru untuk menentukan bahwa orang ini tuh lebih ke depresi atau bipolar di tipe-tipe spesifik gitu ya. Itu kenapa bahwa untuk menegakkan diagnosa bipolar tidak mudah. Untuk menentukan dia bipolar atau hanya sekedar mood swing itu perlu pertemuan yang cukup berkala. Nah, kalau di psikologi sendiri kita akan melakukan assessment yang berkaitan dengan cara berpikir juga lagi-lagi, karena itu nanti akan berkaitan dengan bagaimana dia menanggapi sebuah peristiwa yang nanti ujungnya berkaitan dengan bagaimana dia merasakan si peristiwa tersebut seperti itu.
Ya, jadi memang kalau dari pengalaman saya itu pasien-pasien yang datang dengan depresi itu juga kita mesti hati-hati, belum tentu dia itu depresi unipolar, depresi aja. Kadang-kadang itu juga bagian dari bipolar 2 Benar. fase dia depresi. Iya. Ya, jadi tidak mudah ya untuk langsung mendiagnosis. Kadang kita perlu observasi ya beberapa lama ya. Selain kadang-kadang kan riwayatnya itu kan dia nggak inget tuh yang tadi kita bilang dia kadang-kadang suka senang berlebihan. Iya. Kalau dia cuma hipomanik, biasa orang-orang di sekitarnya anggap dia itu orang yang murah hati, yang baik, bagi-bagi uang, bagi-bagi barang. Padahal seperti itu bagian dari impulsifnya, hipomaniknya itu, ya kan? Benar. Nah, jadi sobat beda sekalian juga harus tahu itu ya. Nah, ada yang bertanya juga apakah itu adalah sebuah keturunan. Jadi memang bipolar ini memang banyak faktor genetiknya, tetapi bukan berarti faktor genetik itu pasti diturunkan dari atas ya diturunkan dari pendahulunya, tapi bisa juga bahwa itu dia membawa bipolarnya sendiri ya. Jadi nggak mesti ada di atasnya. Nah, mungkin dari segi psikologis bagaimana ada tips atau bagaimana Tina menjelaskan atau ini memberikan tips kepada keluarga atau teman dekat gitu menghadapi orang yang bipolar. Nah, kalau tadi ada pertanyaan bipolar tuh menular nggak sih? Kalau nular secara langsung ya tidak, karena ini bukan satu penyakit yang ini ya medis banget. Tapi kalau mempengaruhi itu sangat mempengaruhi. Jadi orang-orang yang tinggal bersama penderita bipolar itu biasanya sedikit banyak tuh cemas, ada ya dok ya, sudah pasti. Nah, tapi kalau untuk bipolar yang memang tingkat yang lebih berat, terus koneksinya tuh setiap hari ketemunya, terus apalagi harus ngurusin dia secara full, itu tuh sangat tingkat stresnya tuh sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya bipolar nular apa enggak? Ya tidak, tapi sangat mempengaruhi significant others yang mengurus atau enggak berinteraksi intens dan berkala dengan si penderita ini gitu. Ya. Jadi apalagi kalau sampai ada gejala psikotik ya, bipolar dan gejala psikotik ya. Jadi memang mungkin psikolog nanti akan memberikan psikoedukasi dan mengarahkan signifikan others-nya itu harus bagaimana menghadapinya, kapan harus tegas, kapan harus memperhatikan dia minum obat, kapan harus memperhatikan dia kontrol kayak gitu ya. Nah kemudian mungkin selain tadi kan kita bicara tentang mood swing, bukan hanya bipolar ya, mungkin banyak juga ya kayak mood swing yang cepat itu seperti borderline personality atau yang lainnya ya di bidang psikologi yang banyak Ibu Tina tangani gimana tuh? Kalau misalnya dengan orang datang dengan keluhan seperti itu, biasanya yang saya perhatikan terlebih dahulu adalah secara hormonal ya. Jadi kita perlu lihat tracknya tuh seperti apa, hormonalnya tuh gimana gitu. Kalau misal pada wanita, saya akan minta untuk coba track PMS-nya tuh kapan. Karena kalau menstrual syndrome ya? Iya. Karena kalau misalnya bipolar itu tuh nggak punya jadwal, suka-suka dia naik, suka-suka dia turun gitu ya. Ya kalau pas dia ada masalah dia akan cenderung di fase bawah. Tapi timingnya tuh sangat random sekali. Itu kenapa kalau penanganan pada penderita bipolar, psikolog, psikiater referannya kita tuh lebih berkala ya dok ya. Jadi obat mesti tepat, psikoterapinya juga mesti tepat, waktunya juga mesti pas gitu. Supaya apa? Secara neurologis dia tersupport moodnya, lalu pada saat kondisinya lebih stabil, barulah psikoterapi itu masuk. Yang sering kali terjadi adalah gini dok, kalau pada penderita bipolar, mereka datang misalnya ke psikiater aja gitu ya, kalau kebetulan psikiaternya nggak provide psikoterapi, bagian social supportnya tuh dia nggak dapet gitu ya, konselingnya dia nggak dapet. Nah sebaliknya, pada saat dia cuma ke psikolog tapi dia nggak minum obat, itu sangat membuat proses psikoterapi itu tidak berjalan dengan maksimal. Gitu. Dan kita tahu bahwa pada penderita bipolar itu sangat up and down, kita nggak tahu timingnya kapan. Jadi penanganan pada bipolar yang utama adalah konsul dan berobatnya tuh mesti teratur. Lalu pada orang-orang di sekitar yang bisa dilakukan apa? Bantu penderita untuk mengenali emosinya pada saat itu.
ya. Yang mereka seringkali miss adalah perubahan si mood swing itu sendiri. Jadi misalnya saya baru sedih terus tiba-tiba naik, nah mereka nggak sadar itu tuh naik. Jadi pengenalan kita juga nggak sadar ya, biasanya. penderita tidak sadar. Jadi sebagai orang-orang signifikan di sekitar yang perlu dilakukan adalah bantu bahwa kayaknya tadi kamu sedih, kamu sekarang sudah lebih baik ya, kamu sudah lebih mendingan ya. Kamu bikin bablas ya? bablas. Naiknya bablas. Tapi kan dia nggak langsung ini kan biasanya Iya. tipis-tipis kita udah bisa lihat. Tapi gitu. kan dibantu untuk Betul, mengenali. dibantu untuk mengenali perpindahan si fase itu. Nah nanti skill untuk mengenali ini lama-lama akan dimiliki oleh si penderita, sehingga kontrol dia terhadap diri dia sendiri akan semakin meningkat. Itulah hasil psikoterapi yang diharapkan. Menyadari dirinya di fase apa, Iya. kemudian bisa mengendalikannya, Benar. lalu tahu bagaimana dia langsung mesti cepat mencari Iya. menyesuaikan pengobatannya dengan konsultasi ke psikiaternya. Jadi memang kalau bipolar ini ya mau nggak mau memang mesti konsultasi ke psikiater ya, karena kalau misalkan ke dokter di layanan primer mungkin penyesuaian obatnya nggak semudah itu. Dan ini yang paling penting juga kadang suka sotoy soal obat ya. Jadi mereka itu ngubah-ngubah obat sendiri, kemudian baca-baca di medsos, terus ngebanding-bandingin obat saya gini, obat dia gitu ya. Sedangkan masalah obat ini kan sebetulnya banyak variasinya. Jadi bukan hanya mood stabilizers, tetapi juga penggunaan obat antipsikotik ya, generasi baru itu juga mempunyai efek untuk mengatasi atau menstabilisasi mood. Dan itu kan setiap obat itu mempunyai fitur yang berbeda. Jadi kalau sotoy ngeliat-liat di internet, lalu loh dokter kenapa nih obatnya semuanya tujuannya buat schizophrenia, tujuannya buat ini, tapi kenapa dikombinasi, disesuaikan? Nah itu di-adjust sesuai dengan tailor-made ya ke kondisi si pasiennya sendiri. Sedangkan mood stabilizer sendiri juga ada banyak macamnya, seperti misalnya golongan valproic acid, kemudian golongan anti epilepsi, ya itu ada banyak macamnya. Jadi kalau dijelaskan itu nggak bisa tanpa hanya textbook, hanya teoritis, tetapi juga mesti ada pengalaman ya. Jadi kerjasama antara pasien, dokter psikiatrinya, kemudian konselornya itu mesti bersama-sama. Itu yang penting juga ya, mesti diperhatikan. Mungkin kalau yang lain, yang mood swing yang lain, yang banyak tentang borderline personality tuh Bu Tina. Iya benar, borderline juga sebenarnya salah satu kondisi yang sering kali terjadi kalau kita ngomong border ya, maksudnya garis pinggir Perbatasan. gitu ya, perbatasan yang jadinya ambang gitu ya. Kepribadian di ambang bahasa Indonesianya. Kiri enggak, kanan enggak gitu ya. Nah itu mood swing ya? Iya, yang mencolok adalah mood swing, dan yang kedua adalah menyakiti diri sendiri. Itu juga sering kali terjadi pada pasien-pasien yang datang ke saya. Jadi dengan keluhan utama biasanya adalah banyak luka-luka kecil dulu. Memang tujuannya adalah bukan mau bunuh diri sih, bukan. Hanya untuk menyakiti diri sendiri. Nah biasanya dimiliki oleh si borderline. Nah, di samping itu juga ya mood swing yang tampak mirip-mirip sama seperti si bipolar. Tapi memang masing-masing memiliki kekhasan yang berbeda-beda antara si borderline sama si bipolar ini. Jadi kalau borderline itu lebih kepada si kepribadiannya ya. Dia biasanya tidak ada fase yang up and down. Fase itunya tidak ada, tapi lebih ke ketidakstabilan. Episodenya nggak ada dia. Tapi episode di borderline lebih kepada ketidakstabilan, kadang-kadang baik, kadang-kadang dalam satu hari dia bisa entar seneng, tahu-tahu drop gitu. Benar. Ya, nggak Kadang-kadang episodik. nanti bisa sebel, marah banget gitu ya, terus nanti kadang-kadang bisa baik-baik banget gitu ya. Nah itu biasanya model-modelnya lebih ke borderline dibandingkan bipolar gitu. Tapi ada juga kasus-kasus di mana ya ada borderline personality, terus dia menderita bipolar. Jadi ada juga yang seperti itu. Ya. Cuma memang anak sekarang itu kadang-kadang di medsos tuh seneng banget di label ya. Jadi dia seneng banget kalau dia diagnosisnya tuh begitu bipolar ada gejala psikotiknya, kemudian dia ada ciri borderline personality. Jadi dia tambahin tuh, saya itu ada bipolar, saya ada depresi, saya ada schizofren, kayak saya achievement ada ya. kayak achievement terhadap titel gelar mengalami gangguan mental ya, itu lebay juga tuh kayak gitu ya. Jadi Sobat Beda juga harus kenali sekarang. Jadi kalau misalkan ada yang menderita bipolar tipe 2 dengan episode depresinya yang lebih mencolok,
Jadi jangan didiagnosis dua, bipolar juga, depresi juga. Depresinya itu adalah bagian dari bipolarnya. Contohnya kayak gitu ya Sobat Beda. Baik Sobat Beda, karena waktu juga sudah banyak juga yang kita bicarakan ya. Tentunya tentang bipolar ini sekarang juga tentang mood swing, Sobat Beda sudah lebih mengerti dan ini semua bisa diobatin ya, karena pengobatan itu menstabilkan mood, kemudian juga bisa diterapi ya. Tentunya tadi Tina udah jelasin bahwa ini perlu juga selain pengobatan juga psikoterapi konselingnya. Jadi ketika dia lagi kacau fungsi otaknya, hardware-nya kita betulin dulu, diobatin stabil, baru kita install ulang bagaimana coping terhadap masalah, terhadap munculnya gejala, yaitu melalui psikoterapi dan melalui konseling. Juga penting konseling pada keluarga untuk bisa, atau orang dekat untuk bisa mensupport. Terima kasih Tin, jadi udah temenin banyak ngomong tentang berbagai hal di beberapa episode ini terkait dengan mental health yang kita tangani bersama antara psikolog dengan psikiater. Dan juga terima kasih kepada para Sobat Beda yang sudah mau berpartisipasi, mengirimkan pertanyaan, komentar-komentar ya, supaya kita juga jadi lebih tahu pertanyaan di masyarakat itu apa. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Tina, Ibu Christina Teja, psikolog klinis yang kami sama-sama di Smart Mind Center Consulting. Dan juga kepada Sobat Beda, tunggu konten-konten Beda berikutnya ya. Kita akan ketemu lagi di topik-topik yang tidak kalah menariknya. Dan jangan lupa Sobat Beda, komen, like, share, dan juga subscribe untuk konten-konten yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Sobat Beda. Boleh kasih usul topik apa yang akan kita bahas. Baik, ini saya akhiri bincang-bincang pada hari ini dengan bintang tamu kita kali ini, Ibu Christina Teja, MC, dan kami undur diri. Salam sehat jiwa selalu.